Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Iya, puji Tuhan, pandemi rasanya sudah akan berlalu ya. Dan kita siap-siap untuk menyambut hari yang baru tentunya ya, dengan new normal ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan langsung saja ya. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya memberikan sebuah tema manusia baru yang perlu dibaharui. Aneh ya, manusia baru tapi kok masih perlu diperbaharui, padahal kan sudah baru begitu kan, tapi pasti perlu diperbaharui. Nah itulah tema ya, ini ada nih, manusia baru yang perlu diperbaharui. Nah tema ini saya ambil Bapak Ibu dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai 32 ya. Tetapi saya tidak akan baca semua karena waktu. Ya, saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan mulai ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saya langsung lompat ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks yang baru saja kita baca, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Ya, di antaranya dalam ayat ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya si penulis surat Efesus, yaitu Rasul Paulus, ingin menegaskan, kalau kita baca dari aku ingin menegaskan kepadamu. Nah, ini digarisbawahi, ini ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus ingin agar kita semuanya sebagai orang-orang Kristen Bapak Ibu benar-benar memahami, benar-benar tahu batasan-batasan sebenarnya di mana yang masuk manusia lama, batasan-batasan yang mana yang masuk manusia baru. Sehingga sebenarnya di dalam ayat tadi yang kita baca tadi itu jelas sebenarnya, jelas sekali batasan ini manusia lama ini yang dilakukan oleh manusia baru. Di sini saya juga menulis bahwa sebenarnya di dalam mulai ayat 17 sampai ayat 32 dari Efesus pasal 4, di situ terdapat konfrontasi, istilahnya sebuah peperangan, semacam sebuah peperangan yang dihadapkan kepada kita semuanya antara manusia baru dengan manusia lama. Rasul Paulus pun memakai sebuah komparasi, sebuah perbandingan dari ayat ini. Bagaimana membandingkan manusia lama dengan manusia baru. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun sebenarnya menyadari hal ini, tetapi juga kadang-kadang kita ini tidak menyadari bahwa kehidupan kita ini sebuah peperangan antara mempertahankan manusia baru yang sudah ada di dalam kehidupan kita, tetapi satu sisi manusia lama kita ingin kembali menguasai kehidupan kita. Itulah yang saya sebut sebagai peperangan rohani. Dalam istilah bahasa Inggrisnya spiritual warfare. Dalam artian kita ini berperang. Sehingga Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7 ayat 21 sampai 24 sampai mengatakan demikian. Demikianlah aku dapati hukum ini. Saat aku ingin berbuat baik, yang jahat ada padaku. Ini pergumulan Rasul Paulus Bapak Ibu, bukan pergumulan kita saja. Ini pergumulan Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus kalau
saya boleh pakai bahasa sehari-hari sampai berteriak, celakalah aku ini. Setiap kali aku ingin berbuat baik, yang jahat selalu ada padaku. Ini peperangan. Kita sudah ada di dalam posisi manusia baru, tetapi manusia lama ingin menguasai kembali. Rasul Paulus katakan, celakalah aku. Tapi klimaks, Rasul Paulus memberikan sebuah solusi, mengatakan bahwa, tapi aku bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa dialah yang memberikan kekuatan. Bapak Ibu, pertanyaan yang sangat mendasar sebenarnya, ya, pertanyaan yang sangat mendasar yang ada di dalam setiap orang-orang percaya, mengapa begitu banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang dalam prakteknya begitu mudahnya terhanyut di dalam manusia lama, bahkan tenggelam di dalam kehidupan manusia lamanya. Mereka sudah Kristen, mereka sering ke gereja, tetapi tanpa disadari mereka ini hanyut di dalam yang pertama tadi saya katakan, kehidupan perbuatan-perbuatan manusia lama. Bahkan tidak jarang orang-orang Kristen, orang-orang percaya justru tenggelam, ironisnya tenggelam di dalam manusia lamanya. Itu pertanyaan mendasar, mengapa sampai demikian? Nah, saya akan berusaha menjawab. Pertama, rupa-rupanya karena ada salah pandang terhadap sisi teologis yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Banyak orang Kristen yang salah pandang terhadap sisi teologis hal ini. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, sesungguhnya yang lama sudah lenyap dan yang baru itu sudah ada. Nah, mereka menganggap bahwa manusia baru ini bersifat permanen, dalam artian bahwa tidak bisa jatuh dosa, tidak bisa tenggelam di dalam manusia lama, tidak bisa orang kalau sudah menjadi Kristen, sudah menjadi hidup baru, itu tidak bisa lagi berbuat perbuatan-perbuatan manusia lama. Mereka menganggap demikian. Hal inilah pandangan yang saya sebut pandangan sisi teologis yang salah. Padahal sisi lain, kebenaran firman Tuhan mengatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10 mengatakan bahwa jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Nanti Bapak Ibu tolong baca selengkapnya di dalam Kolose pasal 3, ya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan-kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru, dan telah mengenakan artinya kita sudah mengenakan manusia baru, tetapi ayat ini tidak berhenti sampai di sini saja Bapak Ibu. Masih lanjut mengatakan yang terus menerus diperbaharui Bapak Ibu. Ya, yang terus menerus diperbaharui. Artinya bahwa manusia baru kita ini dari hari ke hari tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen untuk terus memperbaharui. Artinya untuk memposisikan dari orang-orang kehidupan lama menjadi orang-orang kehidupan baru, itu perbuatan Tuhan secara mutlak. Tetapi untuk memperbaharuinya dari hari ke hari yang di dalam Kolose dikatakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Artinya sebagai orang Kristen kita wajib terus-menerus untuk mengupgrade kehidupan kita Bapak Ibu. Mengupgrade baik di dalam sisi spiritual kita, mental kita, perilaku kita, habit kita, itu tugas kita. Tidak bisa ditawar-tawar, itu firman Tuhan mengatakan demikian.
Dan di dalam Kolose pasal 3, kalau ayat selanjutnya ayat 17, ayat 12 sampai 17, itu yang harus dilakukan kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah diperbaharui, tetapi dari hari ke hari wajib bagi kita untuk terus menerus memperbaharuinya. Jangan sampai, kalau saya membuat sebuah analogi yang saya pakai itu akan sangat terbatas. Misalnya kita ini sudah memakai baju baru misalnya. Analogi yang kita pakai pun sangat terbatas. Tidak bisa membandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memakai baju baru supaya kelihatan baru terus, kan kita jaga supaya tetap bersih. Kita cuci, kita jaga bagaimana setiap bersih. Tidak kita biarkan terus kita pakai terus gini, lama-lama toh kotor kalau kita tidak pelihara. Tapi sekali lagi saya katakan, analogi yang saya pakai ini pun terbatas sebenarnya. Jadi mari, pandangan teologis ini jangan sampai salah. Kristus membuat kita, Tuhan Yesus membuat kita menjadi baru, betul. Tetapi ingat, tugas kita terus menerus memperbaharui. Yang kedua, lanjut. Yang kedua, mengapa orang-orang Kristen ini masih bisa terhanyut dan tenggelam di dalam manusia lama? Yang kedua, karena perasaan mereka telah tumpul. Ini yang dicatat di dalam Efesus tadi, ya. Karena perasaan mereka telah tumpul, dalam ayat 19 mengatakan, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala macam keserakahan dan kecemaran. Bapak Ibu, tadi list tadi ya, daftar yang ada di Efesus pasal 4 tadi, ayat 17 sampai 32. Itu sebenarnya Rasul Paulus sudah memberikan sebuah parameter, sebuah indikator. Ini loh, orang-orang yang hidup lama itu kalau begini. Sudah ada indikatornya, orang-orang kehidupan lama itu sudah ada. Nah, tetapi parahnya kalau salah satu parameter itu ada di dalam kehidupan orang-orang percaya, sangat-sangat ironis sekali. Yaitu bahwa perasaan mereka telah tumpul. Salah satunya, perasaan tumpul itu bisa bermakna bahwa mereka sudah tidak memiliki empati. Perasaan tumpul itu juga istilah bahasa Jawa bisa dikatakan sebagai tidak punya atau gak duwe tepo sliro. Tepo sliro ya katanya orang Jawa. Kalau bagi anak-anak muda, tepo sliro itu artinya tepo itu tepak, sliro itu awak. Jadi gak iso menempatkan pada diri sendiri. Gak iso nempakno nang awake dhewe gitu loh. Ya. Nah ini kenapa demikian? Karena perasaan tumpul. Nah, kalau sudah perasaan tumpul, karena ingat ya, sekali lagi ini yang perlu kita garis bawahi. Ini merupakan salah satu parameter indikator untuk menjadi manusia lama. Ada dalam kehidupan manusia lama, yaitu bahwa perasaan tumpul. Nah, perasaan tumpul itu salah satu contoh praktis. Begini Bapak Ibu. Saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saat kita dididik dengan kebenaran firman Tuhan, saat kita menerima kebenaran firman Tuhan, saat kita ditegur dengan firman Tuhan, kita tidak merasa sama sekali. Pernah dengar kan kita ngomong, saya pernah baru saja bukan konsultasi, sharing, tukar pendapat sama istri saya. Pernah enggak bilang begini, ibadah hari ini kering sekali. Pernah ya? Ibadah ini kayak kering sekali hari ini. Saya mengatakan, hati-hati. Kenapa? Bukan ibadahnya yang kering sebenarnya, tapi perasaan kita yang tumpul. Loh kok bisa? Contoh begini, kita mengatakan ibadah ini kering, tetapi ada beberapa orang dalam ibadah itu toh diberkati di dalam ibadah itu. Ada beberapa orang yang pulang ibadah merasa diberkati, sekalipun beberapa orang merasakan kering mungkin. Nah,
kenyataannya, realitanya beberapa orang diberkati. Jadi bukan ibadahnya yang kering, logikanya kan begitu. Kenyataannya ada orang yang diberkati. Justru yang mengatakan kering inilah yang harus waspada, harus mengoreksi diri, harus melihat benar enggak nih perasaan saya ini, sudah tumpul apa enggak. Karena kalau perasaannya tajam pasti sensitif terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa iman itu muncul karena mendengarkan firman Tuhan. Lah kalau kita mendengarkan firman Tuhan, iman tidak bertumbuh, iman tidak muncul. Apa firman Tuhan yang salah? Tidak mungkin, ya kan? Logikanya berarti perasaan kita yang tumpul tidak bisa merespon kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, lanjut. Yang ketiga, mengapa orang Kristen masih bisa terhanyut tenggelam di dalam perasaan? Karena mereka tidak mau, nah ini kuncinya, mereka tidak mau menanggalkan manusia lama dan mereka tidak mau terus mengenakan manusia yang baru. Tuhan sudah memberikan kita manusia baru untuk kita kenakan. Loh Pak Didik, saya sudah menerima. Ya kenyataannya, realitanya kita tidak pernah mengenakan manusia baru kita. Loh kenyataannya banyak orang-orang Kristen, faktanya orang-orang Kristen banyak ternyata bahwa perilakunya, tutur katanya tidak bisa menjadi berkat, misalnya ya kan. Nah ini berarti mereka sebenarnya kan apa ya, tidak lagi mau mengenakan manusia baru. Sebenarnya kan untuk menjadi berkat atau tidak itu keputusan kita sebenarnya. Begini Bapak Ibu, pernah kita lihat kadang-kadang dalam kehidupan kita, punya teman, orang ini kok ngomong kok kayak jengkel ya kan. Nah itu tadi, mereka pelihara menjadi sebuah habit dan ini tidak bisa mengenakan manusia baru. Bapak Ibu, saya di sini menulis secara jujur, secara hukum, secara sisi teologis, kita ini sudah manusia baru. Tetapi faktanya, susahnya, ironisnya, kita tenggelam di dalam manusia lama. Nah, itu yang penulis kitab Wahyu mengatakan bahwa di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 16 ya. Itu yang di dalam kitab Wahyu mengatakan orang-orang yang tidak mau menanggalkan manusia lamanya dan tidak mau mengenakan manusia barunya, itu yang dalam kitab Wahyu dikatakan seperti orang yang suam-suam kuku. Itu yang di dalam kitab Wahyu, merekalah yang akan dimuntahkan oleh Tuhan. Dingin tidak dingin, panas tidak panas. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 itu ada di dalam sidang jemaat Laodikia. Karena engkau tidak dingin dan tidak panas, maka aku akan memuntahkan engkau. Nah ini Bapak Ibu sangat ironis sekali. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, mari kita berusaha, tiap hari kita harus berusaha terus menerus memperbaharui. Mari saya silahkan untuk tim musik maju ke depan. Jadi prinsipnya sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang telah menerima pembaharuan, kita butuh memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, terus menerus, supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak percacat. Saya mengutip kata-kata ini, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tak bercacat. Saya mengutip dari suratan Rasul Paulus yang terdapat di Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga roh dan jiwa tubuh kita terpelihara sempurna tak bercacat hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini artinya bahwa kita terus memperbaharui manusia lama.